Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang putik ya. Salah satu topik yang kita bicarakan putik kemarin, di bahagian dari putik ada stigma, stilus, ada ovarium, di dalamnya ada bakal biji, di tengah-tengah bakal biji ada kantung embrio. Nah, ini kita bicarakan kemarin. Di dalam kantung embrio ini ada sel telur dan 2 sel sinergit, ada sel antipoda dan 2 intipolar ya. Jadi kantung lembaga atau kantung embrio ini merupakan sel, intinya adalah 2 intipolar. Jadi kita hari ini membicarakan bagaimana putik ini berkembang, bagaimana bakal biji berkembang, dan bagaimana kantung embrio itu dibentuk. Nah, ini ada 3 aspek yang dibicarakan. Aspek pertama, bagaimana putik ini berkembang, ya. Aspek kedua, bagaimana bakal biji atau ovulum ini berkembang, dan yang ketiga, bagaimana kantung embrio ini berkembang sampai dia matang. Bapak ambil contoh di lengkeng ya, tanaman di bunga lengkeng contohnya. Jadi ini gambar yang A ini, gambar A ini sekuntum bunga lengkeng yang masih kuncup ya. Masih kuncup. Di bunga lengkeng ini yang paling maksimum berkembang adalah daun kelopak. Ini tangkai bunga, ini yang paling luar daun kelopak. Kemudian di dalamnya yang D ini daun mahkota. Kemudian yang B ini adalah calon benang sari. Kemudian yang A ini adalah calon putih. Nah, begitu. Ini bunga yang digambar skematis, yang dibelah dua ya, yang dibelah dua bunganya. Nah, sekarang kita ngambil yang bahagian A saja ya, bahagian, karena ini sudah kita bicarakan kemarin benang sari. Sekarang kita ambil bahagian A ini, dipotong, dikeluarin. Nah, ini di bahagian A saja. Bahagian A ini ada 2 daerah yang berperan sebagai jaringan meristematiknya yang akan berkembang menjadi putik. Cara berkembangnya, bahagian ini adalah tumbuh, memanjang, dan melengkung ya, seperti ini. Nah, setelah dia melengkung seperti ini, kemudian di sini sudah mulai muncul calon bakal biji, ya. Cikal bakal biji. Ya. Kemudian bahagian karpel yang melengkung ini, seterusnya dia melengkung seperti ini ya, sehingga ini membentuk calon ruang ovarium. Ini juga calon ruang ovarium, dan ini adalah cikal bakal ovarium. Jadi ada 2 ovariumnya, ada 2 rongga ya. Kemudian semakin ke sini semakin berkembang bunganya, semakin hari ya. Ini ceritanya per hari terus kita amati. Nah, ini sudah mulai terbentuk calon bakal biji. Ini adalah ruang ovarium, ini adalah sudah jadi bakal ovarium. Kemudian ini calon stigma dan stilus atau tangkai kepala putih. Nah, setelah itu yang bahagian C ini semakin besar. Yang tadinya ini calon bakal biji sekarang sudah membentuk bakal biji, sudah ada integumen luar, dan sudah ada di daerah ini jaringan nucellus. Kemudian ini adalah ovarium. Kemudian ini sudah mulai jelas stilusnya, kemudian ini sudah mulai membentuk stigma. Dan apabila bunga sudah mekar, maka putik dari lengkeng itu seperti ini. Ya, jadi ada ini stigmanya membelah seperti ini, stigmanya. Kemudian yang M ini adalah stilusnya. Kemudian J ini adalah bakal biji 1, ini bakal biji 2, ini ruang ovarium 1, ini adalah ovarium 2. Jadi putik lengkeng itu terdiri dari 2 ovarium, ya, 2 ruang ovarium yang terpisah. Ya, ada yang 3 kadang-kadang, tapi kebanyakan 2. Nah, ini proses perkembangan putik sekaligus perkembangan bakal biji. Jadi seiring dengan berkembangnya putik sampai ke sini, maka bakal biji juga berkembang di dalam rongga ovarium. Nah, jadi kalau kita sudah membicarakan berkembangnya putik, maka di dalamnya ikut berkembang ovarium,
ikut berkembang bakal biji, dan ikut berkembang di dalamnya adalah kantong embrio. Seperti itu. Tentunya perkembangan putik ini juga seiring dengan perkembangan bunga. Ya. Jadi begitu cerita perkembangan putik. Nah, sekarang ini cerita perkembangan ovulum yang ini saja. Tadi kan ini perkembangan putik keseluruhan ya. Sekarang kita bicarakan bagaimana ovulum ini mulai dari bakal ovulum sampai begini, kemudian sampai begini, sampai terjadi ovulum yang sudah jadi. Tahapannya begini, ya, seperti ini. Ini benjol ovulum tadi, ya. Kemudian yang B ini sudah mulai membentuk integumen, kemudian di sini ada jaringan nucellus. Kemudian ini di C ini integumennya sudah tumbuh 2, jaringan nucellus ini semakin besar. Di sini sudah mulai berkembang sel induk megaspora, calon kantong embrio. Terus berkembang, ini semakin jelas ya, integumen luar, integumen dalam, ini integumen luar, ini calon kantong embrio ya. Kemudian ini sudah semakin berkembang lagi di E, ini ada integumen luar, integumen dalam, ini adalah jaringan calon kantong embrio, kemudian ini ada celah antara integumen luar dalam, ke dalam ini ada celah yang namanya lubang mikropil, celah mikropil. Nah, ini kalau sudah jadi seperti inilah kira-kira ya. Jadi ini adalah funiculus tali pusat, ini integumen luar, ini integumen dalam, ini adalah funiculus. Ini adalah mikropil. Kemudian di sini adalah kantung embrio. Nah, ini adalah mikropil. Nah, ini adalah bakal biji. Nah, bakal biji ini menurut letaknya bermacam-macam. Ada yang begini, ada yang ke atas mikropilnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Akibat letak mikropilnya berbeda-beda, maka namanya juga diberi nama berbeda-beda. Ya, ada Anthrocarpus yang begini, ada Anatrocarpus yang begini, ada yang begini, sampai Amphitropus begini. Nah, gitu. Ini berkembang bakal biji, ya. Tadi udah berkembang putih. Nah, sekarang ini cara berkembang bakal biji. Nah, sekarang yang belum kita bicarakan bagaimana kantung embrio ini berkembang, ya. Perkembangan yang ketiga begini. Ya, ini. Ini adalah bakal biji yang gambar skematis. Ini adalah integumen luar, ini integumen dalam, ini adalah jaringan nucellus. Salah satu dari jaringan nucellus ini nanti berkembang menjadi namanya megasporosit. Megasporosit bahasa Indonesianya adalah sel induk megaspora. Di mana berkembang? Di jaringan nucellus antara integumen yang terletak antara integumen dalam dan integumen luar di bakal biji. Kemudian ini gambar aslinya, gambar sayatan mikroskop. Ini sel induk megaspora atau megasporosit. Kemudian ini yang sudah matang ya. Ini disebut dengan sel telur. Ini adalah ini sel sinergit, pendampingnya. Ini 2 inti polar dan ini ada 3 sel sinergit, dan keseluruhan ini namanya kantong embrio yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Letaknya di mana? Di tengah-tengah bakal biji. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sel induk megaspora ini berkembang hingga menjadi kantong embrio matang yang kita bicarakan, ya. Tahapannya seperti ini. Ya. Ini kita ambil gambar skematis saja ya supaya mudah dipahami. Ini pada lengkeng ini, gambar pada lengkeng. Yang pertama ini tadi kan calon bakal biji ya. Ini calon bakal biji ya. Calon bakal biji ini ada integumen dalam. Kemudian di sini ada jaringan nucellus ya. Jaringan nucellus yang terletak antara integumen, 2 integumen yang sedang berkembang ya. Salah satu dari sel jaringan nucellus yang ada di tengah-tengah jaringan nucellus ini, ingat, salah satu dari sel penyusun jaringan nucellus
ini berkembang menjadi sel induk megaspora, ya megasporosit tadi. Bagaimana cirinya berkembang? Ukurannya tambah besar, volumenya besar dibandingkan dengan kawan-kawannya. Ada berapa sel, Pak? Hanya ada satu sel yang berkembang menjadi sel induk megaspora atau megasporosit. Di B ini. Kemudian tahap selanjutnya, sel induk megaspora ini mengalami pembelahan meiosis. Mengalami pembelahan meiosis pertama sehingga menghasilkan 2 sel megaspora atau megaspora diat namanya. Sementara integumen luar sudah tumbuh, integumen dalam semakin panjang. Ya. Pada tahap selanjutnya masing-masing sel ini, sel megaspora ini, sel megaspora diat ini mengalami pembelahan meiosis yang kedua sehingga menghasilkan 4 sel anak. Ya, 1, 2, 3, 4 sel anak yang tersusun secara linier. Secara linearnya mengarah ke kutub mikrofil dan kutub kalaza. Ya, ini ada integumen luar, integumen dalam, ini calon mikrofil. Jadi tersusun linier seperti ini. Tahap ini disebut dengan tahap megaspora tetrat. Tetrat itu ada 4 sel. Jadi tahap megaspora 4 sel atau tetrat yang tersusun linier. Tahap selanjutnya, 3 buah sel anak yang berbatasan atau mengarah ke kutub mikrofil mengalami degenerasi. Mengalami degenerasi artinya rusak atau hancur. 3 sel yang dihasilkan dari tetrat itu yang berada di kutub mikrofil itu akan mengalami degenerasi. Sehingga tinggallah 1 sel megaspora fungsional namanya. Sel megaspora fungsional. Hanya 1 ya. Yang ini merupakan sel megaspora yang sudah N. Nah, bukan 2N lagi, tapi sudah N. Nah, jadi mulai tahap ini, tahap A, tahap B, tahap C sampai tahap E itu diberi nama dengan megasporogenesis. Selanjutnya, sel induk sel megaspora fungsional ini selanjutnya mengalami perkembangan. Bagaimana dia berkembang? Yang pertama adalah mengalami penambahan volume, mengalami pertumbuhan ukuran. Nah, dari sebesarnya segini menjadi besar. Nah, setelah mengalami penambahan ukuran, maka inti megaspora fungsional ini mengalami pembelahan inti secara mitosis 3 kali berturut-turut. Nah, pembelahan yang pertama ini pembelahan inti menghasilkan 2 inti dan tidak diikuti dengan terbentuknya dinding sel. Inti aja yang membelah ya, inti saja yang membelah. Jadi pembelahan inti yang pertama menghasilkan 2 inti. Ini disebut dengan megaspora tahap 2 inti. Masing-masing inti ini membelah lagi secara mitosis yang kedua sehingga menghasilkan megaspora 4 inti dan ukuran megasporanya itu semakin besar ya. Kemudian masing-masing inti ini membelah lagi secara mitosis yang ketiga sehingga menghasilkan 8 inti. Di tahap ini merupakan megaspora 8 inti dengan ukuran selnya semakin besar. Setelah mencapai megaspora 8 inti, terjadilah pengorganisasian atau terjadi pendewasaan. Bagaimana pendewasaannya? 1 inti yang berada di kutub mikrofil dan 1 inti yang berada di kutub kalaza bergerak ke bahagian tengah akan membentuk inti polar, 2 inti polar. Nah, itu asal muasal inti polar. Bapak ulangi ya. Salah satu inti dari kutub kalaza dan salah satu inti dari bahagian mikrofil ini bergerak ke tengah membentuk inti polar.
2 inti polar yang G ini. Kemudian di bahagian mikrofil kan 3 inti tersisa ya, dan di bahagian kalaza juga ada 3 inti tersisa. Masing-masing inti yang tersisa di mikrofil ini, masing-masing inti ini mengalami terbentuknya dinding sel. Akibat terbentuk dinding sel, maka inti ini berubah menjadi sel. Karena sudah dikelilingi oleh dinding sel, maka berubah menjadi sel. Sel yang pertama adalah, itu namanya sel telur, dan sel yang kedua dan yang ketiga ini disebut dengan sel sinergit. Nah, sedangkan 3 inti sisa pada bahagian kalaza juga akan membentuk dinding sel sehingga membentuk 3 buah sel. Namanya yang H ini adalah sel antipoda. Apabila tahap ini sudah selesai, maka kantung embrio itu sudah matang. Di dalamnya sudah terdapat sel telur dan didampingi oleh 2 sel sinergit, dan di bahagian kalaza terdapat 3 sel antipoda, dan bahagian di tengah-tengah dari kantong embrio terdapat 2 inti polar. Inilah proses perkembangan kantong embrio. Tahap perkembangan dari E sampai J, E, F, G, H, I, J itu dinamakan dengan proses megagametosit. Bapak, Ya, Pak boleh diulang lagi Pak yang bagian J sekali lagi. yang mana? J. Yang pas, ya. Ini kan sudah membelah inti 3 kali ya. Ya Pak. Membelah berarti 8 inti. Tahap ini adalah tahap 8 inti, megaspora 8 inti. Masing-masing inti dari kutub kalaza yang atas nih, 1 inti dari kutub kalaza, kemudian 1 inti dari kutub mikrofil. Ini inti ya, inti bukan sel. Dari kutub mikrofil bergerak ke tengah. Nah ini, bergerak ke tengah, membentuk inti polar, 2 inti polar. Berarti yang sisa di sini berapa inti? 3. Yang di kalaza berapa sisanya? 3. Nah, masing-masing inti yang tersisa, ya, masing-masing inti yang tersisa 3 ini masing-masing membentuk dinding sel. Nah, ini membentuk dinding sel, membentuk dinding sel, membentuk dinding sel. Berarti sekarang ini di sini 3 inti, dan kalau sudah membentuk dinding sel maka dia namanya 3 buah sel. Ya, sel apa saja? Sel yang pertama yang di atas ini jadi sel telur. Sel yang kedua, yang ketiga ini yang di bawah itu menjadi sel sinergit. Jadi E ini sel telur, F ini sel sinergit. Di kutub kalaza kan tadi tersisa 3 inti juga, masing-masing membentuk dinding sel. Jadi jadilah sel sekarang. Namanya sel antipoda. Ada berapa? Ada 3 buah sel. Nah, jadi kalau sudah sampai begitu tahap ini, maka kantong embrio itu sudah matang. Di dalamnya isinya sel telur dan 2 sel sinergit. Kemudian sel 2 inti polar dan 3 sel antipoda. Nah, inilah kantong embrio yang kita bicarakan di awal tadi. Dalam kantong embrio terdapat sel telur yang didampingi oleh 2 sel sinergit. Inti kantong embrio itu adalah inti polar, dan bagian atasnya terdapat 3 sel antipoda. Ini adalah kantong embrio. Jadi berjalanlah dari E, F, G, H, I, F ini namanya megagametosit. Perkembangan kantong embrio ini seiring dengan perkembangan bakal biji. Perkembangan bakal biji seiring dengan perkembangan putih. Perkembangan putih seiring dengan perkembangan bunga. Dapat dipahami? Insya Allah dapat Pak.